Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek web yang sudah kami buat di sini dengan judul yaitu Catering Kui, eh, yang merupakan sebuah aplikasi untuk pemesanan catering, di mana di dalamnya nanti terdapat kategori-kategori menu yang dapat dipesan. Terus di sini juga untuk usernya yaitu konsumennya sendiri itu bisa melakukan pemesanan catering di halaman web yang kami buat ini gitu. Oke, untuk anggota kelompok kami sendiri di sini ada saya sendiri yaitu Mursidan Arifillah AM dengan NIM 1D020066. Selanjutnya di sini ada Agus Gunawan, dipersilahkan. Saya Agus Gunawan dengan NIM F1D020002. Oke, selanjutnya Bagas. Dan saya Bagas Adinata dengan NIM F1D020011. Oke, baik. Itu kami bertiga adalah anggota kelompok dari Catering Kui ini. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo untuk menjalankan fitur-fitur yang ada di halaman web kami. Jadi yang pertama di sini ada halaman login, di mana ini adalah halaman login untuk user. User akan menginputkan username dan passwordnya. Kemudian jika sudah login maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Ya, di sini untuk menu home-nya ada bisa kita lihat di sini ada di saring itu dari favorit menu. Jadi favorit menu ini menu yang paling sering dibeli. Jadi yang paling sering dipesan. Terus menu terbaru ini adalah menu yang paling baru ditambahkan. Kemudian di sisi sini, di sisi kiri sini ada kategori dari menu. Jadi jika kita memilih beverage, maka dia hanya akan menampilkan menu yang masuk dalam kategori beverage. Terus selanjutnya di sini juga ada steak untuk kategori steak, kemudian drink untuk minumannya. Di sini kami baru membuat 3 menu ya dari 3 kategori berbeda. Kemudian halaman selanjutnya ada menu catering. Menu catering juga sama, di sini ada kategori. Terus untuk di tiap menu itu bisa kita lihat detail ya. Jadi lihat detail ini bisa kita lihat kategori dari menunya, kemudian di sini ada deskripsi dari menunya dan ada harga gitu. Ya, dari sisi user mungkin itu saja yang bisa di fitur untuk user. Kemudian user bisa juga bisa melakukan logout kemudian login kembali di tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sisi dari adminnya. Ya, di sini admin juga seperti user melakukan login terus setelah admin login akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk menu home-nya di sini terdapat tampilan seperti berikut. Jadi ada sapaan untuk admin yang baru saja melakukan login, dan di navbar-nya ini juga ada menu master data. Di master data ini kita pakai drop down, terus ada 3 yaitu data user. Yang pertama data user, di sini kita bisa melihat user-user yang ada di yang sudah mendaftar ke sistem ke web gitu. Terus di sini di data user ini kita bisa melakukan tambah data di sini ya. Di tambah data seperti biasa kita masukkan identitas, terus di terakhir ada memilih status user atau admin. Jadi di sini bisa juga untuk menambah admin gitu. Kemudian selanjutnya di data produk tadi di sini juga bisa kita untuk menambah data dari produk, terus juga melihat produk-produk yang sudah kita tambahkan di webnya. Ini juga untuk menambah datanya seperti menambah data user tadi.
Ini ada beberapa, yaitu nama, deskripsi, kemudian gambar dari menunya, kemudian harganya, dan bisa disimpan. Kemudian yang ketiga, di sini ada kategori produk. Di sini juga cuma ada 3 kategori ya yang baru kami tambahkan di sini. Terus bisa kita menambah kategori juga di sini. Kemudian setelah master data, di sini ada menu pesanan. Menu pesanan ini bisa kita lihat, yaitu pesanan yang sudah masuk gitu, entah yang sudah lunas dibayar ataupun belum lunas. Jelas sudah menunya sudah dipesan gitu. Di sini bisa kita lihat detail, terus edit dan delete. Kemudian selanjutnya di pembayaran. Jadi pembayaran ini masuk ke apa namanya? Yang tadi kalau di pesanan tadi ada yang belum lunas. Di sini masuk ke sistem pembayarannya. Di sini ada yang terdata ini ada dari user aku, terus totalnya sekian, status terverifikasi. Terus juga bisa kita melihat infonya di sini, info untuk pembayarannya gitu, kayak detail laporan pembayaran. Oke, baik, begitu saja dari bagian adminnya. Di sini yang terakhir, admin juga bisa melakukan logout gitu. Kemudian selanjutnya mungkin untuk bagian dari CSS-nya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bagas Adinata. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk CSS sendiri, di sini seperti kita ketahui, CSS berguna untuk memberi hiasan pada suatu website. Adapun di sini yang kami gunakan, di sini kami juga menggunakan Bootstrap untuk CSS-nya sendiri. Dan di sini yang digunakan bagian-bagian yang menggunakan Bootstrap antara lain bagian navbar dan bagian-bagian tabel yang ada pada website kami, yaitu seperti list menu dan juga list admin yang ada tadi. Untuk style loginnya sendiri, di sini menggunakan background yang berwarna putih dengan kode triple E, dan wallpapernya itu ada margin topnya dan margin bottomnya ada 80 berjarak 80 pix. From side-nya ini memiliki max width yaitu 340 px, padding 15 px, 35 px dan 45 px, di mana 45 px ini merupakan kiri kanannya dan 35 px ini selanjutnya scroll ke bawah. Untuk from side-nya itu dibagi menjadi from side untuk heading, checkbox, dan form control, dan form side untuk inputnya. From side ini sendiri berguna untuk melakukan login dan mengisi suatu keterangan pemesanan. Selanjutnya ke style. Di sini stylenya sendiri kita mengatur style navbar yang tadi Bootstrap kita gunakan di sini. Di sini dengan warna dasar putih, dan untuk indikatornya sendiri berwarna biru. Selanjutnya untuk footernya sendiri, di mana menggunakan background color biru dan kode 089 dan background color triple F. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bagas. Untuk tampilan dari CSS-nya sendiri bisa kita lihat di sini untuk dari style login yang tadi kita lihat.
Di sini ada login untuk admin. Kemudian untuk di halaman selanjutnya juga bisa kita lihat untuk di bagian indeks admin, ya di sini ada navbar ya, seperti tadi di sini kita atur menggunakan bootstrap begitu bagian navbarnya ini, kemudian bootstrapnya begitu. Kemudian untuk styling yang kalimat sapaan ini hanya menggunakan kelas secara native, jadi diatur sendiri begitu. Oke, untuk baik begitu saja untuk dari CSS-nya. Selanjutnya untuk bagian JavaScript-nya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Agus. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang JavaScript yang ada dalam sistem informasi Katringko ini. Namun sebelum ke code dan ke query-nya, di sini kita perlu mengetahui apa sih itu JavaScript terlebih dahulu. Untuk JavaScript adalah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk membuat situs dengan konten website yang dinamis. Konten dinamis artinya adalah konten yang dapat bergerak atau berubah di depan layar tanpa perlu mereload halaman. Misalnya saja, fitur slideshow foto, gambar animasi, pengisian polling, dan lainnya. JavaScript sendiri sebenarnya biasanya dikolaborasikan dengan HTML dan CSS, di mana HTML digunakan untuk membuat struktur website-nya dan CSS untuk merancang style halaman website-nya. Lalu JavaScript berperan menambahkan elemen interaktif untuk meningkatkan engagement pengguna. Sebagai contoh sederhananya adalah ketika kita memberikan like dan komentar di Twitter, Anda bisa melihat munculnya jumlah like dan komentar yang terus bertambah secara real time tanpa perlu di-reload. Itu adalah contoh sederhana yang bisa kita kasih kepada para pengguna ketika kita menggunakan JavaScript dalam sistem informasi. Oke, berikut adalah seperti yang bisa dilihat, berikut adalah code-code yang kita gunakan, code JavaScript yang kita gunakan dalam sistem informasi ini. Di sini kita bisa lihat di sini ada jQuery yang dimana di sini semua library yang kita gunakan, semua library code yang kita gunakan untuk meningkatkan engagement dalam sistem informasi ini. Untuk ada di sini adalah bagian config.php-nya yang dimana di sini juga masih sinkron dengan JavaScript-nya, yang dimana function alert echo script alert ini adalah nanti ada moderator yang akan menampilkan hasil dari code function echo-nya ini. Hasil dari code-nya ini nanti akan ditampilkan sama moderator bagian yang mana sih untuk code yang ini, function redir dan function validate admin not login ini. Untuk selanjutnya adalah pada tampilan adminnya nanti, pada tampilan di websitenya, nanti kita bisa melihat sama-sama bahwa peranan JavaScript dalam sistem informasi ini bisa kita lihat. Sebentar kita login dulu. Nah, di sini seperti yang ditulis seperti ini di halaman passwordnya. Di sini ditulis please include email address admin. Nah, ini adalah salah satu penggunaan atau salah satu peranan dari JavaScript sendiri. Oke, lanjut moderator. Nah, ini adalah keterangan yang dilakukan oleh code JavaScript tersebut. Karena ketika kita sudah login pada sistem informasinya, JavaScript berfungsi untuk memberikan keterangan dia sudah login atau passwordnya mau disimpan atau tidak. Oke, selanjutnya untuk baik, di sini sudah ada pada tampilan info pembayaran ya. Di sini pada info pembayarannya, peranan JavaScript di sini bisa
mengupdate hasil dari total pembayarannya, hasil dari transaksi pembayarannya. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, peranan JavaScript pada sistem informasi ini adalah memberikan konten yang dinamis, yang dimana dia akan menambahkan jumlahnya sendiri tanpa perlu mereload dari halaman tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat untuk JavaScript pada sistem informasi ini. Selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Agus atas penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya untuk sessionnya, untuk bagian sessionnya akan saya jelaskan. Jadi di sini pada bagian config.php di sini kita menggunakan session start. Jadi session ini digunakan untuk menyimpan data yang akan kita inputkan ke sisi servernya. Jadi seperti ketika kita melakukan login, jadi ataupun register, jadi username dan password yang kita inputkan itu akan disimpan di sisi servernya gitu. Jadi ketika kita melakukan login lagi, jadi untuk apa namanya, username dan passwordnya itu sudah tersimpan di sana. Jadi tidak perlu untuk kita inputkan berulang-ulang gitu. Jadi di config.php ini sebenarnya seperti sebuah template ya untuk ke lainnya, ke login nanti tinggal di-include aja, seperti bisa kita lihat di login.php. Di sini kita untuk di pertamanya kita include login.php. Kemudian selanjutnya dia akan mendeteksi jika sessionnya apa namanya, jika sessionnya kosong, maka dia akan redir ke index.php. Kemudian jika postnya kosong, jadi dia akan melakukan pengecekan ke database. Jadi jika di sini jika input username dan passwordnya benar, dia akan ke index.php, dan jika salah maka dia akan melakukan alert yang seperti berikut gitu. Kemudian selanjutnya juga di logout di sini kita ada session destroy. Jadi jika tadi di sini ada session start, kemudian ketika kita melakukan logout, di sini logout juga include config.php ya. Setelah logout kita lakukan, maka dia akan mendestroy session yang dipakai saat itu gitu. Jadi untuk ketika sessionnya di destroy atau dihentikan, langsung kembali ke menu login. Jadi setelah di logout, user akan melakukan login kembali, kemudian setelah melakukan login lagi baru masuk ke session yang baru lagi gitu. Kemudian untuk di bagian adminnya juga di sini di bagian loginnya juga, jadi kita menggunakan config yang tadi yang sudah saya jelaskan ya di sini, config untuk keseluruhan webnya begitu. Jadi ini di config ini dia akan digunakan di semua halamannya begitu. Kemudian setelah session start, dia akan melakukan connect ke database yang ada, yang sudah kita buat untuk menyambungkan dari sisi servernya ke database, sehingga untuk penyimpanan dari datanya sendiri itu dia langsung disimpan di database-nya gitu. Oke, selanjutnya yaitu di bagian query dari MySQL yang digunakan. Itu di sini ada file SQL yang kita gunakan. Jadi yang pertama di sini untuk membuat tabel dari detail pesanan, detail pesanan yang tadi. Terus di sini ada query untuk insert nilai dari detail pesanan tersebut. Di sini ada sekian banyak detail pesanan yang sudah diinputkan. Kemudian selanjutnya untuk di tabel info pembayarannya, di sini kita buat ada beberapa atribut yang digunakan ya. Jadi Anda bisa dilihat seperti ini. Kemudian selanjutnya kemudian
Nah, di sini ada untuk menginsertkan nilai dari info pembayaran tersebut. Selanjutnya di sini ada query untuk membuat tabel kategori produk. Bisa dilihat seperti berikut. Ada beberapa atribut seperti ID, nama, deskripsi, dan sebagainya. Kemudian insert into kategori produk. Nah, ini untuk insert nilai atau field dari kategori produk ini ke dalamnya. Dan selanjutnya ada tabel pembayaran di sini untuk data-data dari pembayaran yang tadi, yang ketika user memesan itu akan disimpan di sini. Kemudian di sini untuk insertnya sendiri. Kemudian ada create table untuk pesanannya di sini bisa kita lihat. Kemudian ada insertnya juga. Selanjutnya dari tabel produknya sendiri juga ada. Kita create dulu. Di sini ada beberapa atribut yang digunakan. Kemudian selanjutnya kita insertkan. Selanjutnya juga ada tabel user. Di sini beberapa ada atributnya juga. Jadi seperti identitas dari usernya. Kemudian selanjutnya kita insert nilai-nilai dari user tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk menambah primary key dan key yang lainnya dari tabel-tabel tersebut. Jadi di sini dari tabel pesanan kita menambahkan primary key yaitu berupa ID, produk ID, dan pesanan ID. Dan bisa kita lihat juga di tabel-tabel berikutnya kita menambahkan hal yang sama seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk modify ya, untuk kita ubah struktur dari tabel tersebut. Jadi di sini kita menambahkan auto increment untuk tabel detail pesanan, info pembayaran, dan selanjutnya. Jadi auto increment ini untuk nanti ketika kita sudah menambahkan field, jadi dia akan auto increment untuk ID-nya begitu. Jadi otomatis ID-nya akan bertambah sesuai dengan nilai increment yang kita gunakan di sini. Kemudian selanjutnya juga ada untuk menambah foreign key ya, di sini menggunakan constraint foreign key dengan reference sebagai berikut di tabel detail pesanan, ya ini terkait dengan relasi dari tabel-tabel tersebut. Ini juga seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk query di bagian loginnya di sini ya bisa kita lihat ya. Untuk login, maka dia akan menampilkan dia akan ngecek di database itu ketika kita menginputkan username dan password, maka dia akan mengecek di database. Di sini kan ada localhost, terus ini adalah untuk mengakses untuk connect ke database-nya. Kemudian inilah query yang digunakan untuk ngecek email dan password yang sudah digunakan, dan juga ada status di sini. Jadi di sini ini query yang digunakan. Jadi ketika dia ngecek, jika sama atau ada di database, maka dia akan langsung redirect ke index.php. Seperti itu. Jadi seperti biasa kita melakukan login, kita memasukkan email, kemudian ada passwordnya. Ketika kita melakukan login, nah dia akan masuk, dia akan cek ke database-nya. Jika datanya ada, maka dia akan langsung masuk ke dalam websitenya begitu. Kemudian ya. Baik, sepertinya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.